Halo, selamat malam Pak Faizal. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman engineer semuanya yang hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Seperti biasa, rutin dan Waalaikumsalam regular, warahmatullahi kali ini wabarakatuh. kita membahas seputar fire safety series, di mana judulnya adalah fungsi dari floor warden ya. Nah, nanti langsung dibawakan oleh Pak Nurdin selaku Fire Safety Manager di salah satu gedung. Nah, nanti dia sendiri yang akan menjelaskan atau memperkenalkan diri. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Nurdin. Bisa boleh suaranya Pak? Oke, Sudah hadir Pak? selamat malam. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Malam. Malam, Cuaca malam waalaikumsalam. hari ini nih di tempat saya hujan ini ya. Dan saat ini juga ada beberapa kejadian yang mungkin kita turut berduka cita juga ya. Kemarin demo salah satu ojol meninggal dunia. Saat ini kita prihatin lah. Mudah-mudahan ya dengan keprihatinan ini kita masih tetap bisa menimba ilmu malam hari ini. Teman-teman semua bisa berbagi nanti seputar yang namanya floor warden ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Ferry Arianto dan mohon maaf saya tidak menampilkan wajah melalui on cam ya karena kondisi jaringan dan juga kondisi teknis dari device yang saya miliki sehingga tidak memungkinkan untuk memunculkan wajah saya atau on cam. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Ferry Arianto, teman-teman bisa panggil Ferry. Saya adalah salah satu pengurus di IK Education Center, di mana di sini adalah pusat edukasi bagi teman-teman para engineer ataupun orang-orang yang bekerja dalam gedung-gedung ya, baik itu gedung perkantoran, apartemen, hotel, manufaktur dan sebagainya. Jadi di sini adalah wadah bagi teman-teman belajar, termasuk saya juga masih belajar. Semoga dari webinar-webinar ataupun apapun edukasi-edukasi yang saya share di Education Center, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti teman-teman ada event IK, ya teman-teman bisa ketemu saya nanti secara offline. Atau mungkin nanti di kelas-kelas offline kita di IK Education Center, kita sering adakan. Dan juga jangan lupa teman-teman follow Instagram kita, LinkedIn kita, IK Education Center untuk bisa dapatkan update-update terbaru seputar edukasi ataupun informasi webinar seperti malam hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nurdin untuk memberikan pemaparan sekaligus memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Nurdin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Ferry Arianto sebagai MC hari ini dan sebagai pengurus dari IK Education Center. Terima kasih Pak. Dengan kegiatan ini uh, saya bisa uh, berbagi, sharing ke teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tanpa rasa hormat saya dan mengurangi rasa hormat saya, terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Kita santai saja ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini ada ibu ya? Ya campur di sini ada 14 peserta. Kalau saya lihat tadi ada dari hotel ya, beberapa dari hotel Sapir, dari beberapa hotel ya. Nanti kita coba sharing aja. Mungkin dari hotel siapa aja di sini? Dari Pak Okta ya? Dari Ya, Pak Faiz, dari Yasmin, Pak. Oh, Pak Faiz Jasmine. dan Opta ya. Oh, Okta. Itu dari hotel ya, Pak? Ya, betul, betul Pak. Oh, yang di eh,
Serpong ya, Pak? Betul, Gading Serpong sama di Yasmin Karawaci. Oh ya, Simpialasi. Oke, selamat bergabung, Pak. Terima kasih. Dan ada beberapa teman-teman juga dari perkantoran ya. Ya, Perkantoran sama-sama. maupun dari... Di sini ada yang dari pabrik, ataupun dari manufaktur ada juga ya. Berapa? Oke, Saya baik. Pak dari pabrik. Oh, dari Pak Wahyu dari mana, Pak? Oke, baik teman-teman. Semuanya terima kasih sudah bergabung. Terima kasih saya diizinkan untuk sedikit sharing mengenai Fire Safety Series. Hari ini kita eh, sudah keluar ya? Sudah keluar belum ya, Bapak-Bapak? Semuanya. Slide-nya Sudah, sudah keluar? sudah. Sudah keluar ya? Mohon izin sebentar ya. Oke, Bapak dan Ibu, izinkan sebelum saya memberikan atau sharing materi ini tentang perluasan building, sedikit saya sharing mengenai eh, profil saya. Mungkin di sini sudah ada yang kenal ya. Tadi ada Pak Hengki ya. Pak Hengki di sini ada Pak Hengki dan teman-teman semuanya mohon izin. Ini sedikit profil dari saya. Nama saya Muhammad Nurdin, bisa dipanggil Nurdin. Saya sampai saat ini masih bekerja di bidang security dan safety dan sekarang FSM di sebuah gedung di area Jakarta Barat. Nah, saya juga sebelumnya saya bekerja di perkantoran 4 tahunan, hotel juga cukup lama di Marriott Group, di Accor Group maupun di Susbel Internasional, apartemen di sebuah hotel di apartemen di daerah Jakarta Barat juga, dan sekarang saat ini saya bekerja di Ciputra Group di Estate Superblok di daerah Puri Kembangan. Untuk sertifikasi kompetensi saya masih sedikit, mungkin Bapak-Bapak lebih banyak daripada saya ya. Saya izin untuk sharing saja di sini. Intinya ini hanya untuk kompetensi saja, tidak semuanya. Dan beberapa organisasi yang masih dalam jadi pengurus maupun jadi member di sana. Oke, next ya. Oke, Bapak-Bapak ini santai saja, nggak perlu tegang ya, karena ini juga hari ini ada beberapa eh, kegiatan di luar yang menyangkut dengan pemerintah dan cuacanya juga cukup dingin ya karena hujan. Kita tidak perlu tegang, artinya santai nanti untuk tanya jawab setelah nanti materi sudah disampaikan, nanti kita bisa sharing ataupun diskusi mengenai perluasan training ini. Oke, baik Bapak dan Ibu. eh Fungsi bangunan gedung itu ada beberapa ya. Yang satu hotel, pergudangan, perkantoran, apartemen, rumah sakit, pusat pembelanjaan, teater, tempat ibadah dan sekolah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali fungsi bangunan gedung. Jadi mungkin Bapak-bapak tadi ada yang dari hotel, dari pabrik, dari yang lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari gedungnya masing-masing. Nah, tetapi di sini kan perlu namanya ada eh, manajemen Hmm. keselamatan kebakaran gedung ya ataupun MKKG. Betul ya? Ini suara saya masuk nggak kira-kira? Terdengar? Jelas, jelas. Jelas ya? Terdengar. Jelas Jelas, ya? Pak. Baik. Jelas. Baik ya. Jika kalau tidak Terdengar, Pak, terdengar, terdengar. baik. Terima kasih. Nanti kalau tidak terdengar, langsung aja tegur ya kan. Ataupun nanti dari Pak Ferry boleh eh, WhatsApp saya atau telepon saya langsung. Kebetulan handphone saya di samping bisa langsung dijawab. Oke, Siap. baik. Lanjut. Ini fungsi bangunan. Nanti tadi saya sampaikan beberapa gedung itu berfungsi macam-macam. Termasuk ada juga yang tempat ibadah ya. Kayak Istiqlal itu tempat ibadah. Itu perlu ada namanya juga MKKG. Mungkin tadi MKKG pernah kita bahas juga. Dan nanti kalau misalnya, oh kira-kira MKKG itu dari awal sampai akhir bagaimana sih pembentukannya sampai nanti ada terbentuknya rencana operasi gabungan antara eh, pengelola gedung sama Diskul Karmat ataupun dari Sudin ataupun dari sektor. Itu bagaimana sih nanti kita bisa diskusi juga. Nah, tapi hari ini kita coba untuk bahas tentang bagian kecil dari MKKG. Nah, eh, di sini kita coba untuk share mengenai floor warden. Apa sih floor warden itu? Ternyata floor warden itu ada latar belakangnya, Bapak dan Ibu. Ada latar belakangnya, maksud dan tujuannya, pengertian, karakteristik, dan tugas
dan tanggung jawab. Nah, hari ini yang kita coba untuk diskusi tentang ini. Latar belakangnya apa saja sih? Gitu ya. Coba kita cek ya. So, nah, latar belakangnya ternyata ada peraturannya dan ada undang-undangnya, termasuk terakhir adalah dari Pergub 143 tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung dan manajemen keselamatan kebakaran. Nah, ini terbentuknya namanya eh, MKGG dan diketuai oleh FSM, Fire Safety Manager. Nah, mungkin di sini udah punya semua yang sertifikat FSM ya, ataupun K3 sudah punya semua ya. Ataupun ada yang sebagian yang mengerti tapi belum punya sertifikasi, sebenarnya lebih ke ilmunya, bukan karena di negara kita kan biasanya wah belum punya sertifikat belum afdol. Ternyata kan ilmunya sudah menghuni sebenarnya. Saya yakin Bapak-bapak sudah mengetahui tentang MKKG dan bagaimana untuk pembuatannya, termasuk bagaimana sosialisasi dan prakteknya. Ini adalah latar belakangnya. Lanjut, maksud dan tujuan hari ini adalah eh, pertama adalah membentuk regu penanggulangan kebakaran dan sosialisasi tugas dan peranan regu tanggap darurat serta rencana kegiatan latihan penyelamatan dan keadaan darurat kebakaran. Nah, gambar yang di bawah ini adalah salah satu petugas floor warden. Floor warden apa sih? Floor warden adalah penanggung jawab lantai atau disebut juga dengan captain floor. Dia mengepalai atau bertanggung jawab di lantai tersebut. Nah, tugasnya nanti kita akan bahas ini depannya tujuannya dulu. Dan yang kedua adalah memastikan rencana penanggulangan darurat dipahami oleh seluruh jajaran manajemen, staf outsourcing, vendor, dan penghuni gedung. Jadi biasanya kalau kalau di hotel penghuninya lebih artinya in out-nya pasti akan berubah-ubah ya. Di apartemen pasti dia huniannya tetap. Walaupun kadang ada yang disewakan harian, mingguan, bulanan maupun penghuni tetap ataupun owner sendiri. Rumah sakit sama, in out-nya juga berubah-ubah. Nah, tapi pastikan floor warden atau penanggung jawab lantai adalah dari kita. Kalau misalkan yang tadi saya sebutkan, rumah sakit, hotel, itu kan nggak mungkin kita memberikan edukasi atau memberikan arahan kepada penghuni yang tidak tetap. Jadi yang berperan siapa? Ya kita semua ya. Artinya ketika MKKG dibentuk, bagian dari MKKG adalah floor warden. Floor warden itu bisa dibuat dari lantai sendiri, penghuni lantai, misalnya contohnya di office ya, office tower. Biasanya itu diambil dari setiap tinan-tinan perusahaan yang di lantai tersebut. Terus kalau di apartemen bisa juga penghuninya kita ajak untuk menjadi floor warden. Kita nggak mungkin juga lantai 40 lantai, setiap lantai itu ada petugas kita, tidak mungkin. Manpower berapa yang diperlukan? Cukup banyak sehingga kita harus bisa berkolaborasi dengan penghuni yang ada. Termasuk mall. Mall juga harus ada namanya kita mengajak tinan-tinan mall sebagai floor warden atau penanggung jawab lantai. Karena apa? Ketika keadaan darurat, mereka akan berperan penting di situ. Karena bertanggung jawab terhadap karyawan, penghuni, pengunjung untuk keluar dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman, begitu ya, ataupun evakuasi. Tuh. Lanjut, pengertiannya yang tadi saya sebutkan, ternyata perwarden itu punya ada pengertiannya. Seorang perwarden adalah personil yang ditunjuk dan dilatih untuk mengelola keadaan darurat pada lantai atau di area tertentu di sebuah gedung dengan tanggung jawab utama keselamatan dan evakuasi penghuni gedung. Artinya apa? Di MKKG itu kan organisasi yang besar dalam perusahaan atau di sebuah gedung. Ada bagian kecil yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yaitu floor warden. Dibentuklah floor warden setiap lantai. Kalau di perkantoran saya kelola saat ini, saya memberikan tugas floor warden itu kepada Tinan dan housekeeping. Karena apa? Karena mereka yang selalu ada di lantai. Nggak mungkin kita panggil teknisi ataupun security. Belum tentu ada di lantai tersebut. Tapi yang sehari-harinya ada di sana adalah housekeeping dan Tinan tersebut yang ada di lantai. Bagaimana untuk
memberikan sosialisasi. Nah, ada tahap-tahapannya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bentuk juga apa namanya meeting ataupun komite meeting kepada mereka dan memberikan sosialisasi langsung. Dan bahkan kita memberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh forwarder. Contohnya rompi, helm, dan lain sebagainya untuk melengkapi kebutuhannya ketika keadaan darurat, gitu ya. Oke, lanjut. Ini karakteristiknya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, floor warden adalah penanggung jawab lantai ataupun captain floor. Pertama adalah bersedia menerima tanggung jawab sebagai floor warden. Biasanya dipilih langsung oleh direktur, GM, bisa juga langsung dari HSE-nya, langsung menunjuk satu orang atau dua orang di sebuah unit ataupun sebuah perusahaan di lantai tersebut. Kebetulan kita bicara dengan perkantoran. Yang kedua adalah dapat diandalkan, Bapak dan Ibu ya. Artinya apa? Beliau secara komunikasinya baik, secara koordinasinya baik, secara fisik juga baik. Artinya bukan fisik pendek atau tingginya bukan, tetapi secara mata, telinga, dan lain sebagainya dia memang bisa diandalkan. Ketiga, mohon maaf, dihormati oleh karyawan lain. Artinya tidak perlu dia sebagai direktur, tidak perlu. Artinya ketika dia bertugas itu bisa menghormati orang lain dan dia juga dihormati orang lain. Maksudnya itu. Jadi saling menghargai. Pak, gimana kalau misalkan yang dipilih orangnya tidak aktif ataupun eh, koordinasinya kurang ataupun bahasanya introvert gitu ya. Nah, mohon maaf ya. Jadi itu tuh tidak salah satu bukan karakteristiknya. Jadi tidak boleh dipilih karena nanti ketika melaporkan, ketika menemukan sesuatu, ketika dia melakukan evakuasi, belum tentu dia bisa melakukan itu karena perlu ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan sehingga penghuni bisa keluar dari unit atau lantai menuju ke tangga darurat terdekat sampai ke assembly point. Lanjut, nomor 4. Mobilitas rendah, jarang keluar kantor. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dipilih juga seorang perwakilan itu bukannya profesinya sebagai marketing atau sebagai manajer operasional yang punya asetnya di mana-mana ataupun kurir ya. Jadi itu bukan salah satu karakteristiknya. Jadi harus stay, harus tetap di kantor setiap harinya. Sehari-harinya memang dia bertugas bekerja di kantor tersebut, Bapak dan Ibu ya. Lanjut, nomor 5, akrab dengan nama dan wajah seluruh karyawan. Nah, jadi Bapak dan Ibu pastikan juga mereka juga yang dipilih atau sebagai perwakilan dia harus tahu nama dan riwayat penyakitnya yang ada di karyawan. Jadi kalau misalkan tahu ada salah satu karyawan yang mohon maaf memiliki latar belakang atau riwayat penyakit dalam gitu ya, bisa jantung dan lain sebagainya. Nah, itu harus diketahui. Dan itu bagaimana nanti mengevakuasinya nanti kita akan bahas gitu ya. Ditunjuk dipilih oleh pemilik unit atau HSE. Nah, itu penting karena biasanya ada namanya MOU antara ataupun agreement dari seorang floor warden ataupun pengusaha ataupun pemilik unit terhadap captain floor tersebut. Jadi ada kesepakatan untuk mereka. Jadi karena apa? Ketika kena darurat, seorang floor warden yang harus diikuti, bukan orang lain. Gitu ya. Lanjut. Ini tugas tanggung jawabnya seorang floor warden, captain floor ataupun penanggung jawab lantai. Yang pertama adalah memimpin evakuasi. Jadi mengarahkan penghuni ke titik kumpul yang aman ataupun assembly point. Kedua adalah bisa melakukan patroli atau pemeriksaan terhadap area-area yang dikategorikan kondisi berbahaya, gitu ya, memastikan tidak ada yang tertinggal ataupun cedera di lantai tersebut. Nanti kalau misalnya ada temuan itu bisa dilaporkan ke pengelola gedung. Lanjut adalah pelaporan, berkomunikasi kepada petugas keamanan atau kepada tim tanggap darurat yang ada di perusahaan tersebut. Nomor 4, melakukan pertolongan pertama apabila sudah
sudah mengikuti pelatihan. Contoh misalkan bisa juga melakukan RJP ataupun CPR pada saat ada orang-orang yang membutuhkannya. Lanjut, pencegahan. Nah, ternyata fluoren juga bisa mencegah keadaan darurat. Jadi dengan cara apa? Memeriksa, mengecek kesehariannya. Contoh, melakukan pengecekan APAR di kantor tersebut, melakukan cek instalasi eh, apa sistem proteksi kebakaran gedung ataupun di unit tersebut gitu ya. Dan peralatan-peralatan yang kira-kira bisa digunakan saat pemadaman. Dan juga termasuk eh, penataan terhadap barang-barang ataupun alat-alat kerja. Itu perlu ditata dengan rapi. Karena apa? Ketika ada darurat, bisa juga itu bisa jadi dampak untuk eh, terkendala ketika melakukan evakuasi. Termasuk ketika ada keadaan darurat gempa. Kalau misalkan keadaan gempa itu kan ada barang-barang di atas meja, di atas lemari ya, yang mudah jatuh gitu kan. Jadi Rodan juga punya wewenang untuk mengatur itu dan memberikan arahan kepada manajemen untuk menaruh dengan aman. Lanjut, pelatihan. Seorang kru Rodan juga mengorganisir latihan evakuasi dan memastikan mengetahui prosedur yang harus diikuti. Jadi, dipastikan wajib hukumnya seorang kru Rodan itu mengetahui jalur evakuasi, tangga darurat terdekat, keberadaan APAR atau pemadam api ringan, atau juga alat-alat lain yang bisa memadamkan api. Nah, sehingga ketika keadaan darurat kebakaran ataupun yang lainnya, Rodan cepat dan tepat bisa melakukan hal-hal yang dilakukan dengan baik. Demikian. Lanjut. Nah, ini adalah alur pelaksanaan evakuasi. Jadi, tadi kita bahas mengenai kebakarannya. Ternyata banyak juga Bapak dan Ibu yang disebut dengan keadaan darurat. Tadi kebakaran, ya, ada ancaman bom, kegagalan teknis, gempa bumi. Itu adalah 4 bagian dari keadaan darurat. Ya, jadi sebenarnya banyak, kayak termasuk termasuk blackout atau mati lampu ya. Itu juga termasuk keadaan darurat. Terus bagaimana kalau misalnya air kurang ya kan? Pemasukan air PDAM juga berhenti atau tidak ada air itu termasuk keadaan darurat. Banjir ya, itu juga termasuk keadaan darurat ya. Tapi kita bahas hanya 4 saja. Nanti apa aja kira-kira yang jadi eh, tugas dari Forwarden ketika keadaan darurat 4 hal ini. Ini prosedur evakuasinya bersama semua Bapak dan Ibu ya. Jadi ada tim fire brigade, ada security team, engineering, tim evakuasi Forwarden ya. Jadi Forwarden juga ada juga dari tim MKKG-nya, ada juga dari lantai tersebut gitu ya. Terus bagaimana eh, perlu nggak kira-kira Forwarden memiliki struktur organisasi? Misalkan contohnya ada Captain Floor, ada juga asisten Captain Floor. Jadi satu unit itu kami sarankan ada 2 per warden. Kenapa sih harus ada 2 gitu ya? Jadi yang pertama adalah ketika keadaan darurat, Bapak dan Ibu kan atau kan karyawan itu kan diarahkan oleh per warden untuk keluar dari unit menuju ke tangga darurat. Nah, diarahkan oleh satu, yaitu asisten Captain Floor. Jadi menuju ke tangga darurat. Sehingga semua akan evakuasi ke tangga darurat menuju ke assembly point. Yang satu lagi, memastikan seluruhnya atau unit tersebut itu memang tidak ada orang. Pun kalau ada orang, orang tersebut atau Kepulauan tersebut bisa melaporkan ke ketua MKKG. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi minimal itu ada 2 dalam setiap unit di perkantoran. Sehingga bisa berkoordinasi dan bisa dibentuk tim tersebut. Lanjut, latar belakang penyebab terjadi kebakaran, bencana, sorry. Ada faktor manusia, faktor teknis, faktor alam. Ini adalah latar belakang penyebab terjadinya bencana. Ya, ada 3 hal. Nah, klasifikasi kebakaran ada eh, tipe A, klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C, dan klasifikasi D. Nah, terakhir ada K, ataupun kitchen ya. Jadi ini adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya ada bahan bakar padat itu tipe A, bahan bahan cair itu tipe B, listrik itu tipe C, bahan bahan logam itu
tipe D, dan K itu kitchen, biasanya dari minyak yang terbakar. Nah, ketika keadaan darurat, maka floor wardennya itu bisa melaporkan, bisa melalui HT, telepon, ataupun alat komunikasi lain. Kedua, tindakan awal, ya, tindakan awal juga apa yang dilakukan. Misalkan contoh kebakaran, wah ternyata ada kebakaran di unit tersebut. Maka floor warden itu bisa melakukan tindakan pemadaman awal dengan menggunakan APAT. Tindakan lanjutan bisa melakukan evakuasi ataupun melakukan tindakan-tindakan pemadaman berikutnya. Gitu ya. Terakhir adalah evakuasi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh setiap unit ataupun floor warden untuk mendukung kegiatannya. Salah satunya adalah helm. Digunakan saat ada keadaan darurat melakukan evakuasi. Kenapa sih dia megang helm, serompi segala macam? Karena dia akan dia akan memberikan instruksi kepada seluruh karyawan, tinan ataupun pengunjung untuk eh, menuju ke tangga darurat terdekat ataupun ke jalur evakuasi. Jadi ditandai ini dengan menggunakan helm dan sebagai proteksi keamanan diri sendiri juga, gitu. Karena salah satunya adalah yang keluar paling akhir. Jadi ada yang keluar pertama untuk menunjukkan arah, yang keduanya adalah memastikan keadaan unit ataupun area lantainya sudah kosong, begitu ya. Termasuk ada bendera evakuasi yang mengarahkan biasanya tuh untuk daya tarik ataupun bisa terlihat dengan jelas ketika ada instruksi-instruksi dari Floor Warden. Oke, Bapak dan Ibu lanjut. Nah, tadi kita bahas mengenai keadaan darurat. Ini ada kita bahas mengenai keadaan darurat kebakaran ya. Tadi kita bahas sekilas saja. Sekilas saja apa saja kira-kira? Sorry. Maaf sebentar ya. Oke, tadi ada 4 keadaan darurat. Yang pertama kebakaran. Nah, kebakaran itu adalah eh, bagian dari bencana ataupun keadaan darurat. Ya. Tadi sudah kita sebutkan api adalah reaksi kimia yang dapat menimbulkan cahaya panas. Reaksi kimia tersebut hanya terjadi bila terpenuhi ketiga unsur disebut dengan segitiga api. Nah, ada namanya panas, oksigen, dan bahan bakar itu sendiri. Ya. Wujud bahannya apa? Tadi disebutkan klasifikasinya ada A, B, C, D. Bahkan ada K gitu ya. Ini adalah bagian dari api dan kebakaran. Nah, untuk keamanan darurat, prosedur keamanan daruratnya, yang pertama adalah pastikan kalau di gedung, ya di gedung kita bicara dengan office, apartemen, juga rumah sakit bisa, dan gedung-gedung bertingkat yang lainnya. Jadi biasanya Bapak dan Ibu di tiap lantai itu ada 2 sampai 4 IHB, instalasi hidran box, ya. Jadi setiap lantai itu ada IHB ataupun instalasi hidran box. Nah, tidak di hidran box itu tahun 2015 ke atas itu sudah ada isinya APAR. Jadi satu nih. Ya. Namun landing valve-nya terpisah dari IHB ini. Biasanya landing valve-nya diposisikan di dekat tangga darurat. Nah, landing valve itu ya apa namanya hidran ataupun valve hidran yang ukuran 2,5 in. Tapi kalau yang di dalam ini IHB ini biasanya 1,5 in ya. Jadi kalau udah 2015 ke atas, bangunan-bangunan itu biasanya terpisah dengan landing valve. Nah, yang paling penting, eh luluran ini tahu di mana ketika keadaan darurat ataupun tahapan berikutnya. Tadi ada tahapan-tahapannya ya. Di tindakan awal, tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya bisa juga melakukan tindakan dengan menekan tombol manual push button, Bapak dan Ibu. Ya, contoh nanti kita lihat bagaimana caranya sedikit video mengenai IHB.
Nggak ada suaranya nih, Pak. Tidak ada suaranya ya? Nggak ada Iya, suaranya. nggak ada Oh, ada suaranya. suara. Sebentar, sebentar, sorry. Sebentar, Ya, sebentar. itu ada di sharingnya itu, diaktifin sound sharingnya. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Kalau di sana suaranya kedengeran, Pak Nurdi. Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Nah, maksud saya pada saat share, nah itu kan ada opsi share-nya itu. Nah, itu sound share di titik 3 itu, apa namanya, sound itu di share gitu, di Zoom-nya. Ada nggak? Volume ya? Bukan pada saat share itu kan ada titik 3 tuh di share-nya. Oke, coba kita coba Nah, ya. itu ada sound. Ada suaranya? Ada suaranya Pak Ferry? Selamat sore, saya Tino Putra, Security Tidak ada. Internasional. Tidak ada. Pada kesempatan berbahagia ini, Sudah. saya akan menjelaskan komponen dari box hidran yang ada di Ciputra Internasional. Yang pertama, jackpot. Fungsi jackpot adalah untuk menghubungi petugas yang berada di control room dengan menggunakan pesawat telepon. Pesawat telepon ini digunakan oleh tim tanggap darurat. Yang kedua adalah manual push button. Fungsinya untuk mengirim sinyal ke control room. Dengan otomatis alarm bel akan berbunyi disertai lampu indikator yang menyala sebagai tanda sedang terjadi bahaya. Komponen lainnya yaitu nozzle berukuran 1,5 inci serta apar seberat 2,5 kg. Demikianlah penjelasan komponen yang ada di dalam box hidran internal yang ada di gedung Ciputra Internasional. Terima kasih, selamat sore. Sangat. Oke, baik. Ini adalah bagian kecil tugas dari forwarder di kantor. Jadi dia akan melakukan tindakan lanjutan ketika menemukan kebakaran di unit dan tidak bisa melakukan pemadaman, dia akan melakukan tindakan berikutnya itu menekan tombol pada push button. Terjadi kebakaran, seseorang bisa mencari bantuan dengan cara mencari box hidran terdekat, lalu memecahkan kaca yang terdapat pada manual push button, kemudian menarik tuas manual push button, dan otomatis alarm bel dan lampu indikator akan menyala sebagai pemberitahuan sedang terjadi situasi darurat. Bantu mengarahkan para penghuni gedung lainnya yang berada di sekitar area kebakaran untuk menuju tangga darurat terdekat. Dipastikan seluruh area telah aman dengan dilakukannya pengecekan di area sekitarnya, termasuk toilet dan ruangan-ruangan lain yang ada, yang kemungkinan masih terdapat penghuni gedung yang lainnya yang belum mengetahui situasi darurat yang sedang terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berada di jalur evakuasi, di antaranya melepas sepatu hak tinggi, tidak menggunakan handphone dan alat komunikasi lainnya. Tetap tenang dan perhatikan langkah ketika berada di jalur evakuasi. Ikuti arahan dan petunjuk dari tim tanggap darurat yang bertugas, yang akan mengarahkan seluruh penghuni gedung untuk melewati jalur exit point dan menuju titik kumpul atau sample point yang telah tersedia. Selanjutnya, laporkan dan bantu tim yang bertugas di lapangan untuk mendata para penghuni gedung lainnya yang kemungkinan masih berada di sekitar area kebakaran. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu. Itu tadi salah satu video yang kami buat mengenai perluan di lantai. Lanjut, nah ini adalah sumber-sumber panas. Ya, jadi ada faktor alam, energi panas mekanik, energi panas akibat kimia, energi panas nuklir, energi listrik, dan energi panas matahari. Ini adalah sumber-sumber panas. Nah, ini hasil pembakaran. Hasil-hasil pembakaran ada panas, menyala, gas-gas yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut, asap, itu adalah bagian dari hasil-hasil pembakaran. Nah, ini adalah eh, metode pemadaman, yaitu pertama adalah pendinginan ataupun cooling. Kedua adalah menghilangkan unsur oksigen, karena kan segitiga api itu terbentuk dari oksigen, panas, suhu, dan bahan tersebut. Nomor tiga adalah memindahkan barang ataupun memindahkan yang terbakar. Terakhir adalah memutuskan rantai reaksi api atau exhibition of the chemical reaction. Nah, ini yang kedua. Jadi ada juga keadaan darurat gempa bumi, Bapak dan Ibu. Jadi cara menghadapinya bagaimana? Kalau untuk high risk building, yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Pastikan berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ketika keadaan gempa pada saat itu. Yang kedua adalah berlindung di bawah ataupun pada sisi yang kokoh dan jangan mendekati kaca jendela. Kalau Bapak dan Ibu dekat kaca, dekat apa namanya barang-barang yang terjatuh, pastikan menghindari area tersebut. Nah, tetap tinggal di tempat, ya pastikan jaga jarak, benar-benar berputus tempat kita. Bila memungkinkan, kita memberitahukan ke manajemen ataupun building manajemen. Apakah perlu evakuasi atau tidak? Karena nanti akan ada informasi kalau bila perlu evakuasi. Biasanya tim gedung itu atau MKKG gedung dia akan melakukan pengecekan ketika keadaan eh, gempa bumi, setelah gempa bumi, apa saja yang terjadi di gedung itu, apakah ada struktur yang rusak ataupun kaca yang pecah dan lain sebagainya. Apabila tidak ada yang kerusakan, maka kegiatan tetap berjalan dengan baik. Tetap mencari informasi dan diumumkan dengan paging. Lanjut, apabila pemuda tidak ada evakuasi, maka aktivitas kerja dapat dilanjutkan seperti biasa. Nah, ini saya sedikit share mengenai video yang nanti akan kita tampilkan. Ini juga tentang eh, gempa, laporan gempa. Nah, ini juga bagian berapa skala liter ya ketika eh, terjadi gempa sehingga kita tahu nih, wah ternyata gempa itu menimbulkan kerusakan gedung. Berarti sudah ada namanya 6,85 skala liter sampai ke 8 skala liter. Penemunya adalah Charles Francis Richter. Beliau adalah orang Prancis yang beliau adalah menemukan apa namanya ukuran dari gempa tersebut. Nah, sedikit saya mengenai gempa bisa disaksikan Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya 5 jam setelah beberita secara Gempa, berlindung. Drop cover and all ketika gempa. Berlindung di tempat yang aman atau di bawah atau di struktur. Mohon perhatian, seperti Anda ketahui telah terjadi gempa bumi beberapa saat yang lalu. Jangan panik. Gedung dalam kondisi stabil dan user dipersilahkan tetap tinggal di dalam gedung. Harap tenang dan jangan panik. Terima kasih. Nah, tadi tidak perlu evakuasi dan sekarang ini perlu evakuasi ketika keadaan gedung sudah tidak aman. Selanjutnya 5 jam setelah bekerja secara Gempa, berlindung.
Mohon perhatian, mohon segera keluar dari gedung dan melakukan evakuasi melalui tangga darurat terdekat. Jangan menggunakan lift dan jangan panik. Ikuti petunjuk pengawas lantai Anda. Terima kasih. Sudah aman. Tetap lindungi kepala. Mari kita kumpul. Inilah bagian dari tugas forwarder ketika gempa bumi. Saya menurut kapten, Anda tetap tenang. Lindungi kepala, ikuti saya. Lapor, personil 14 orang lengkap dalam keadaan aman. Laporan selesai. Laporan diterima, lanjutkan kembali. Siap, laksanakan. Baik, Bapak dan Ibu, itu sekilas mengenai video keadaan darurat gempa bumi dan bagaimana forwarder melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan evakuasi. Lanjut. eh Tadi untuk gempa bumi, lanjut ya. Ini untuk ancaman bom juga akan diberikan juga bagaimana caranya seorang forwarder ketika menerima ancaman-ancaman bom. Yang pertama pastikan tetap tenang dan melaporkan bila ada ancaman melalui telepon, eh, verbal ataupun lain sebagainya ke pihak manajemen. Isi daftar periksa ancaman bom ketika itu ditelepon melalui diancam melalui telepon. Biasanya ada lokasinya di mana gitu kan. Terus suaranya bagaimana, terus suara sekitarnya bagaimana, apakah ramai, apakah bunyi kendaraan segala macam. Nah, itu bisa dicatat dengan form tersebut. Terus lanjut keputusan untuk mengevakuasi gedung akan dilakukan oleh BM ataupun pengelola gedung. Jadi kalau misalnya dipastikan aman, jadi tidak perlu melakukan evakuasi. Tapi apabila ada tanda-tanda yang benar adanya ancaman bom dan terbukti, maka itu akan melakukan evakuasi, gitu ya. Lanjut bawa daftar tersebut, ancaman tersebut kepada tim pengelola ataupun BM dan lakukan evakuasi. Nah, ini tindakan-tindakan yang bila diperlukan, kita melakukan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, tim security dan ataupun forwarder melakukan pengecekan area-area tertentu dan melakukan playback CCTV satu jam sebelumnya kegiatan-kegiatan di situ dan termasuk orang-orang yang dicurigai. Apabila ada pengarahan dari top manajemen, maka akan lakukan evakuasi. Nah, ini juga harus ada keputusan tim evakuasi apabila dari top manajemen ataupun GM ataupun pimpinan perusahaan harus melakukan evakuasi. Tapi kalau misalnya tidak perlu, ya tidak perlu dievakuasi. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah darurat medis. Ya, darurat medis yang ini sudah kita alami kemarin 3 tahun ya, 2020 sampai 2023 ya. Jadi itu masih terasa ya sampai saat ini krisis krisis dan lain sebagainya menjadi dampak dari COVID. Nah, ini termasuk tugasnya dari forwarder ataupun MKKG yang ada di gedung maupun di unit perusahaan masing-masing. Ya, ini nggak perlu saya bacakan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu juga untuk bagaimana menanggapi darurat medis. Termasuk ada apa namanya virus-virus lain juga yang mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun membuat orang-orang itu akhirnya dirawat dan di apa diobati gitu ya. Jadi perlu kita antisipasi juga seperti ini. Baik, ini adalah action card for warden Bapak dan Ibu. Nah, tadi sudah kita bahas. Jadi pastikan floor warden ataupun captain floor
itu memiliki nama-nama personil ya ataupun karyawan yang ada di situ. Kedua adalah nama-nama nama-nama tersebut dan riwayat penyakitnya. Tadi yang sudah saya sebutkan, salah satunya adalah memiliki penyakit dalam yaitu jantung dan sebagainya. Jadi harus dicatat. Karena apa? Nanti tindakan-tindakan evakuasi berbeda dengan kondisi karyawan yang normal. Contoh, kalau di sini saya biasanya eh, ibu hamil, ya, riwayat penyakit jantung setelah operasi, memiliki cacat mental, cacat fisik ya, manual dan lain sebagainya, biasanya kita tidak melakukan evakuasi melalui tangga darurat, tapi kita arahkan ke refuse floor ataupun area di depan lift service ataupun lift fire. Sehingga apa? Mereka akan dijemput melalui lift. Jadi pada saat Captain Floor atau Floor Warden turun ke bawah, sudah melakukan evakuasi dengan rekan-rekannya sama karyawan lain, dia akan melapor bahwasanya masih ada satu orang, dua orang yang ada di lantai tersebut. Ya, jadi nanti tim rescue akan datang ke lokasi menggunakan fireman lift. Jadi nanti akan dijemput menggunakan lift fire dan diturunkan juga menggunakan lift fire, Bapak dan Ibu. Jadi sehingga tidak diperkenankan untuk menggunakan tangga darurat. Kenapa? Karena di tangga darurat pastinya eh, kondisinya kan untuk tangga terjal. Keduanya, ketika evakuasi bukan satu dua orang, pasti semua lantai juga melakukan evakuasi dengan tangga yang sama, sesak napas dan lain sebagainya, begitu ya. Kepanikan, jadi sehingga menjadi eh, rawan untuk eh, karyawan yang mengidap penyakit dalam seperti itu. Lanjut, lanjut action card-nya. Nah, ketika melihat api, wajib melakukan pemadaman api. Makanya perluaran itu harus diberikan latihan-latihan. Jadi Bapak dan Ibu sebagai bagian dari MKKG ataupun Ketua MKKG juga memberikan sosialisasi dan memberikan latihan kepada mereka yang menjadi forwarder. Kenapa? Nggak mungkin kita yang melakukan eh, pemadaman kalau itu posisinya kita posisinya di berkantor di bawah, sorry di lantai dasar, sedangkan kebakaran lantai 40. Maka Florida sendiri yang akan melakukan tindakan awal yaitu pemadaman menggunakan apar. Nah, harus dilatih bagaimana cara menggunakan apar. Makanya setahun minimum atau minimal 1 tahun 2 kali mereka harus dilatih. Kedua, menghimbau semua karyawati meninggalkan gedung menuju akses tangga darurat assembly point apabila api sudah bisa dipadamkan. Apabila tidak bisa dipadamkan. Sorry. Lanjut, cek mengingat para personil bagi wanita yang tidak agar tidak menggunakan sepatu yang bertumbuh tinggi ataupun high heel. Menghimbau pada saat proses evakuasi semuanya tidak berdesakan, saling dorong. Jadi biasanya saking pengen buru-burunya ke film point tempat yang aman ya, mereka dorong-dorongan sehingga tidak tahu ada temannya yang kaget ataupun yang apa namanya memiliki riwayat-riwayat sehingga terjadinya cedera ataupun yang lainnya. Tuh. Lanjut. Pastikan floor warden juga memeriksa area-area toilet, pantry, gudang ya. Siapa tahu di sana masih ada tertinggal, ya, tertinggal sehingga kita tidak melihatnya. Makanya tugas floor warden nih yang terakhir yang keluar. Jadi ada yang floor warden yang pertama mengarahkan ke tangga darurat, yang kedua memastikan area-area tersebut itu clear, tidak ada orang sehingga ya kalau misalnya kebakarannya ataupun gempa bumi ataupun yang lainnya mengakibatkan materi rusak ataupun habis, tidak apa-apa, yang penting tidak ada korban jiwa di sana. Lanjut, setelah berada di sebuah poin, supaya segera melakukan pengecekan pendataan terhadap personil selanjutnya, menyerahkan laporan tersebut kepada petugas ataupun MKKG. Jadi bawa datanya, Bapak dan Ibu ya harus punya formnya, mana yang masih di dalam, mana hari ini yang nggak masuk ya, atau hari ini yang cuti atau lain sebagainya. Tahu, jadi sehingga tugas floor warden itu memang tanggung jawabnya full terhadap karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Karena floor warden adalah bagian dari MKKG. Nah, ini adalah salah satu laporan floor warden ketika di assembly point.
dia akan menyerahkan langsung kepada tim MKKG Gedung, di report semuanya. Kejadiannya apa, ada yang cedera atau tidak, apakah masih di atas atau tidak, ada yang cuti dan sebagainya. Nah, itu diserahkan kepada MKKG, ketua MKKG, sehingga nanti akan dievaluasi. Ya. Nah, ini tadi gambarnya, tadi sudah ada videonya juga ya. Jadi pastikan tidak menggunakan lift, Bapak dan Ibu, ketika emergency ataupun keadaan darurat. Tidak menggunakan high heel ataupun eh, sepatu hak tinggi. Pastikan memiliki nomor emergency ya. Jadi Bapak dan Ibu, Verwarden itu wajib memiliki emergency hotline. Entah itu nomor dari perusahaan ataupun dari gedung itu sendiri ataupun emergency yang lainnya, termasuk polisian dan lain sebagainya. Itu. Baik, eh, untuk sharing materinya cukup sekian. Mungkin kita buka dengan diskusi ya, diskusi pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman kita bisa sharing mengenai pengalaman di properti masing-masing. Baik, Pak Ferry, kami kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas pemaparannya yang cukup bagus sekali ya. Sebelumnya juga saya memohon maaf atas sebesar-besarnya karena sebenarnya hostnya berhalangan hadir karena ada kondisi teknis yang tidak bisa ikut sehingga saya mewakili hostnya untuk menggantikannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat atau teman-teman bisa open mic langsung bertanya langsung dengan Pak Nurdin terkait floor warden. Silakan. Selamat malam Pak Nurdin, izin bertanya. Selamat Ya, malam, selamat Pak Wahyu ya? Silakan Pak Pak. Wahyu. Iya Pak, itu kan kalau floor warden kan itu kan per lantai ya Pak ya. Kalau Betul, Pak. kalau misalnya dia apa harus per lantai? Apa kalau di area itu per area itu boleh nggak sih Pak? Maksudnya gini, dalam artian kalau misalnya daerah pabrik kan besar itu Pak ya. Daerah pabrik kan besar. Kemudian juga apa namanya? Kalau tadi kan yang dibahas kan secara spesifik kan rata-rata di gedung atau daerah perkantoran ya Pak. Nah, kalau misalnya di pabrik itu dia berarti floor ordernya dia itu contoh area plan A atau di area plan B gitu. Itu bisa nggak Pak? Atau harus 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 di space di lebih di manpower lebih dibanyakin lagi di area tersebut atau gimana kira-kira Pak? Izin bertanya Pak, gitu aja. Betul, Pak Wahyu. Kalau untuk di manufaktur ataupun di pabrik kan luasan memang dia kan landed ya, dataran ya. Jadi memang betul harus ada di area, per area. Misalnya contohnya di produksi, minimal harus ada 2 orang di situ. Misalnya di produksi itu ada 30 orang yang ada di situ. Minimal ada 2 orang sebagai kapten floor ataupun floor warden. Sehingga ketika keadaan darurat, maka area itu adalah penanggung jawabnya adalah si A dan si B. Nah, di tempatnya, misalkan tempat areanya packing gitu ya, ada 50 orang atau 25 orang, minimal pun ada 2. Sehingga apa? Mereka juga akan bertanggung jawab di area itu. Jadi ketika keadaan darurat, termasuk ada pencegahan, dia juga akan melaporkan ke bagian HSE maupun dari manajemen itu sendiri. Begitu Pak Wahyu ya. Oke Pak, iya. Jadi kita berarti harus dari tim HSE-nya itu harus ada program ya Pak ya untuk pelatihan floor warder-nya ini ya Pak ya. Betul sekali Pak Wahyu. Jadi Florida ini adalah bagian dari MKKG. Nah, MKKG itu kan orangnya terbatas ya, Pak Wahyu ya. Gak mungkin dia akan cover semuanya. HSE bukan di pabrik Bapak juga bisa kehitung. Nggak mungkin juga cover semua areanya, set masing-masing. Nggak mungkin. Jadi kita berkolaborasi dengan area ataupun ruangan-ruangan yang bisa digunakan ataupun sebagai aktivitas. Biasa aktivitas itu kan banyak ya, ada packing, ada produksi segala macam. Nah, ada orang-orangnya. Nah, orang-orang itu kita bisa latih. Nah, kami di sini juga sering bertemu dengan mereka, diskusi tentang kebakaran, diskusi tentang gempa. Kita ada komite meetingnya, jadi sehingga mereka juga eh, secara pengetahuan dia dapat dan secara prakteknya juga dia dapat.
Nah, makanya kita juga akan terbantu dengan mereka. Karena apa? Gedung tanggung jawabnya bukan cuma pengelola gedung, tapi kita bersama. Ataupun pabrik bukan cuma Bapak ataupun AHSC, tapi kita bersama, Pak. Karena apa? Ketika keadaan darurat, pasti kan baik kerugian ya, Pak. Seperti kayak gunung es lah ya. Sekilas cuma atasnya doang, padahal di bawahnya masih dalam. Nah, itu maksudnya biar eh, kalau mungkin properti bisa hilang atau materi bisa habis, tapi kalau misalnya nyawa kehilangan ataupun tidak bisa evakuasi di ruangan tertentu, itu maka image bisnis dan lain sebagainya akan terdampak, Pak. Makanya perlu, Pak, kita latih mereka, Pak. Kita berkoordinasi ke mereka. Minimum atau minimal itu 1 tahun 2 kali, Pak. Iya Pak, artinya memang berarti harus ada ini Pak ya, kayak apa namanya, itu pelatihannya maksudnya kayak ketika emergency itu yang kayak dalam video itu perlu nggak sih Pak, ada apa namanya, real real pelatihannya gitu loh. Kira-kira itu diperlukan tidak Pak ya dalam dalam sebuah apa namanya, dalam program HSE officer-nya? Betul. Itu perlu sekali, Pak. Perlu sekali. Itu hanya simulasi saja. Dan simulasi itu kita lakukan, eh, kan ada tahapannya, Pak. Sebelum simulasi ada kita komite meeting dulu, berkoordinasi dengan forwarder. Dan karena mereka biasanya basic-basic forwarder itu bukan dari safety, bukan dari engineering. Maka kayak di sini, saya mau berkolaborasi dengan housekeeping, eh, divisi kebersihan. Nah, divisi di kebersihan itu sampai tahu, Pak, bagaimana cara dia membidai. Jadi ada patah tulang, dia tahu bagaimana cara membidai. Minimum minimal dia bisa menggunakan apar. Itu udah membantu kita sekali, Pak. Jadi perlu dilatih, perlu bertemu dengan mereka, memberikan pemahaman, sosialisasi tentang keadaan darurat. Karena nanti mereka akan bertanggung jawab di area tersebut, Pak, ataupun di lantai tersebut ketika keadaan darurat. Gitu, Pak Wahyu ya. Oke Pak Nurdin, terima kasih banyak ilmunya Pak. Sama-sama, Pak Wahyu. Nanti HS-nya apa dari divisi apa, Pak? Pak Wahyu. Sorry Pak, gimana Pak, gimana? Pak Wahyu dari divisi HSE atau dari divisi apa, Pak? Ini kan di tempat saya ini kan saya di Lampung sih Pak, lebih tepatnya. Hmm. Nah itu kan tempat saya ini ya maksudnya dari HSS sendiri kan masih baru. Kemudian juga mau dibuat program-program, pabrik ini kan mau dibuat program-program apa namanya, keselamatannya gitu loh Pak. Karena ya sudah besar pabrik kita, kemudian cuman dari segi keselamatannya belum 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 sesuai standar Pak. Oh iya. Itu peluang untuk Pak Wahyu nih untuk memberikan eh, insight knowledge kepada pimpinan, kepada HSE sehingga mereka akan menjadi program kerja mereka, Pak, untuk pertemuan dengan forwarder dan bentuk forwarder dan minimal MKKG dulu dibentuk, Pak. MKKG bentuk nanti ada sub-subnya itu ada forwarder, Pak. Iya sih Pak, itu rencana kita untuk ke depannya. Cuman memang ada beberapa trouble sih, kita pernah memberikan insert knowledge tuh Pak untuk pada pimpinan. Cuman ada beberapa pimpinan ini kadang yang eh, yang apa namanya sedikit meremehkan, itu biasanya sering terjadi sih Pak. Iya, Itu iya. yang apa namanya, yang kita harus mau bagaimana cara kita lagi, maksudnya gimana ya, harus bicara apa lagi untuk memberikan keselamatan untuk pekerja di karyawan. Apakah nunggu nunggu kejadian dulu barusan mereka evaluasi atau gimana? Nah itu sih Pak. Ya, nanti Pak Wahyu mungkin bisa buka undang-undangnya, Pak, undang-undang peraturan pemerintah ataupun perda pergub mengenai keselamatan kerja ya, Pak. Apalagi di manufaktur kan lebih banyak, Pak. Jadi Bapak bisa eh, sharing mengenai itu, jadi sehingga ada eh, terbentuknya mindset yang apa menjadi keselamatan bersama gitu. Bukan cuma untuk pengusahanya, bukan untuk mengelola, bahkan untuk karyawan-karyawan semuanya juga menjadi sama. Itu sih harapannya, Pak. Jadi Bapak tahu minimal tahu dulu nih peraturan-peraturan yang ada, termasuk pelatihan misalnya. Apa sih pelatihan ini manfaatnya? Nanti Bapak juga bisa sharing juga, gitu. Itu Pak Wahyu ya. Oke Pak Nurdin, makasih banyak Pak. Baik, terima Sama-sama Pak kasih Wahyu. Pak Wahyu. Nanti kalau memang butuh orang-orang eksternal, nanti bisa hubungi admin IK Education Center, Pak. Nanti kita bantu untuk konsultasi, Pak. Kali aja kadang-kadang kan owner nih atau pimpinan ini kan dengan orang dalam itu agak kurang percaya gitu, Pak. Nah, mungkin kita bisa apa namanya Bapak bisa discuss nanti dengan admin IK Education Center.
Nanti kita bantu untuk konsultasi ke sana, Pak. Sekedar untuk mengingatkan juga bahwa ini bagian dari undang-undang gitu loh. Yang kalau disepelekan ya kalau undang-undang disepelekan ini bisa kemungkinan fatalnya perusahaan akan ditutup ya Pak Nurdin ya kurang lebih ya. Betul Pak, betul. Undang-Undang Nomor 1 1970 kan udah mencakup semuanya ya Pak. 1970 aja udah ada undang-undangnya. Jadi sampai sekarang pun ada beberapa di bawahnya termasuk Perda itu pasti ada yang yang menjadi dasar hukum untuk dibentuknya K3 ataupun safety di area kerja, Pak. Apalagi saya yakin kok di pabrik itu luar biasa potensi-potensi bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Itu pasti sangat berguna, Pak, atau sangat diperhatikan gitu kalau misalnya pabrik itu mau berkembang dengan baik, Pak. Baik Pak Wahyu, terima kasih Siap, Pak Pak. Wahyu. Siap. Semoga bisa menjawab dan juga bisa memberikan penjelasan secara rinci kepada pimpinan ya. Dan selanjutnya nih Pak Nurdin ada pertanyaan dari Pak Firmansyah. Bagaimana cara mengatasi kepanikan saat terjadi kebakaran? Rusun tempat kami pernah kebakaran di lantai 20 dan asap sudah penuh di koridor. Semuanya panik dan lift mati. Kami jadi ikutan panik karena penghuni panik. Nah, gimana tuh Pak? Silakan Pak Nurdin. Oke, baik. Ini sebenarnya kepanikan itu psikologi manusia ya, Bapak dan Ibu ya. Semua juga pasti panik melihat kebakaran, apalagi sudah asap tebal. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa memadamkan api dan tahu tekniknya dan ada alat pemadamnya bisa lakukan tindakan-tindakan awal pemadaman. Tetapi kalau misalnya tidak ada dan api sudah asap itu sudah masuk ke koridor segala macam, lebih baik Bapak Ibu langsung keluar area tersebut menuju ke assembly point ataupun ke tempat kumpul sementara. Itu sih saran saya, Pak. Jadi karena kepanikan itu biasanya kan pertama mungkin nggak tahu knowledge tentang pengetahuan pemadaman gitu ya. Terus tidak ada alat pemadamnya gitu kan. Terus juga eh, yang lain panik ikut panik juga gitu ya. Nah itu kadang-kadang perlu dilatih Pak. Dilatih makanya ada program kerjanya di HSE. Kalau di rumah susun tuh lebih baik tuh. Jadi mungkin dari security bekerja sama dengan penghuni kita lakukan eh, sosialisasi dan pelatihan bersama termasuk terbentuk aja MKKG ya kan karena terbentuk MKKG gampang mudah gitu apapun bisa masuk ke situ tentang tentang sosialisasi pelatihan program kerja dan lain sebagainya gitu sih Pak. Ya, Pak Firman gimana Pak? Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak. Intinya adalah flow warden ini sebenarnya yang jadi poin pentingnya bahwa dia jangan panik gitu. Kalau flow wardennya udah panik, bagaimana dengan yang lain gitu kan? Ya. Makanya di sinilah fungsinya ada floor warden supaya mereka yang menenangkan sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Nurdin ya. Iya, ya jadi kan Ya tadi ada nanti mm, nanti kalau mungkin teman-teman bagi yang belum terbentuk floor wardennya atau akan terbentuk floor wardennya yang belum punya knowledge atau pengetahuan atau wawasan seputar bagaimana cara memadamkan api dan mungkin ada beberapa gedung ataupun pabriknya yang mau ada simulasi ini, simulasi kebakaran. Nah, itu bisa nanti teman-teman chat aja di grup IK Education Center. Nanti kita bantu carikan untuk konsultan yang bisa bantu untuk melakukan simulasi kebakaran. Karena kemarin ini juga kita juga sudah melakukan simulasi kebakaran di sebuah yayasan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Firmansyah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lain? Nah, Pak Wahyu ini kita ada di grup IK Education Center ya Pak ya. Nanti kalau seandainya belum masuk di grup itu, nanti chat aja adminnya atau nanti setelah webinar itu akan diberikan link untuk bisa join ke grup IK Education Center di mana nanti di situ belajar semua edukasi. Kalaupun teman-teman ada yang butuh training ataupun knowledge langsung ke perusahaan teman-teman atau ke gedung teman-teman itu bisa langsung info saja di IK Education Center nanti kita bantu carikan vendor
untuk bisa sosialisasi seputar kebutuhan teman-teman semua. Ya, nanti Pak Wahyu bisa masuk Pak. Nanti kita kirimkan setelah webinar ini ada feedback form. Nah, di dalamnya tuh ada link untuk bisa join ke grup IK Education Center. Baik, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Cukup, cukup Pak, cukup. Ya, ini Mas Taruno ya, Uno ya. Lanjut, lanjut. Yang Ya, lain gimana? Ada pertanyaan? Silakan. mungkin nambahin dikit Pak Ferry. Ya. Yang tadi pertanyaan dari Pak Wahyu dan yang rekan tadi. Ya, minimal di perusahaan Bapak dan Ibu itu memiliki tim tanggap darurat atau PMKKG. Jadi dibentuk dulu Bapak dan Ibu ya, dibentuk dulu MKKG-nya, struktur organisasinya, program kerjanya. Nah, perluan ini adalah salah satu bagian dari eh, MKKG gitu ya. Kan karena kalau MKKG itu kan menyeluruhnya biasa di pengelola gedung. Jadi biasanya terikat di pengelola gedung. Nah, sub-subnya ini, di lantai-lantai ini adalah bagian dari MKKG. Jadi jangan dibentuk dulu nih, perlu dan bukan, kebalik. Jadi bentuk dulu MKKG-nya yang pernah kita juga sharing mengenai materi MKKG, dibentuk secara baik dan sosialisasi dan diberikan juga mengenai pelatihan segala macam. Nah, nanti perluan ini akan otomatis terbentuk gitu. Karena apa? Melibatkan tadi Pak Wahyu bilang area-area yang dimana perlu namanya forward dan diajak mereka. Jadi yang tadi itu salah satunya kan ada karakteristiknya ya. Pertama eh, yang ditentuk adalah tidak mobilitasnya, rendah mobilitasnya. Jadi tidak keluar-keluar kantor ya, stay di tempat. Komunikatif, bisa koordinasi dengan pimpinan segala macamnya. Itu yang kita pilih yang aktif sehingga mereka nanti akan memberikan arahan-arahan kepada penghuni ataupun karyawan yang lain untuk eh, dibentukkan latihan, bahkan berkoordinasi untuk memberikan ilmu tentang kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya melalui program itu. Ketika ada program yang KKG, program itu selalu diajak dan dia akan sharing ke teman-temannya. Nah, yang penting ketika keadaan darurat, program tidak boleh panik. Pastikan dia bias yang keluar paling terakhir atau bisa melakukan tindakan-tindakan awal yaitu pemadaman dan sebagainya. Gitu Pak Ferry. Jadi pastikan MKKG-nya dibentuk dulu sebelum forward. Ya, itu kurang lebih ya tambahannya Pak Wahyu ya. Semoga bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait itu. Dan satu lagi tadi yang paling penekanan adalah bahwa seorang floor warden ini pastinya adalah dia terjaga dari sisi mental dan emosionalnya. Jadi jangan dulu-dulu dia yang panik gitu kan. Kalau perlu dia punya mental Avenger gitu kan, sebagai pahlawan gitu di antara yang lain gitu kan. Baik, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan. Kalau yang malu untuk berbicara langsung bisa melalui kolom chat atau yang bisa mengutarakan bisa langsung open mic saja. Silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, sekedar informasi saja. Untuk modul, untuk e-sertifikat nanti kita akan kirimkan maksimal 7 hari setelah pelaksanaan webinar malam hari ini ya. Nanti tentunya akan dikirimkan melalui email. Nanti bagi teman-teman yang belum dapat, bisa info ke admin. Nanti kita bantu buatkan. Karena nanti akan ada pengisian form feedback terkait webinar malam hari ini. Kira-kira bagaimana penilaian dari teman-teman semuanya terkait webinar malam hari ini. Dan juga sekedar informasi juga buat teman-teman, kita nanti akan ada rencana training offline itu dengan materi yang hampir mirip dengan malam hari ini, yaitu dengan tema rencana operasi gabungan building management dan Disgul Karmat dalam menghadapi keadaan darurat kebakaran gedung. Jadi ini selama berapa hari Pak Nurdin rencananya? Ya, itu full day meeting. Jadi nanti program kerjanya dari MKKG,
terus action card-nya, SOP-nya, termasuk simulasinya. Kita akan share bagaimana caranya, gimana caranya kita bentuk MKKG dengan forwardan gitu ya. Itu juga kita akan share. Nah, yang paling penting eh, kita tahu nih eh, apa namanya karakter dari gedung kita ataupun dari site kita. Nah, contohnya salah satunya adalah di mana tempat semis connection, di mana tempat final exit, di mana assembly point, di mana ruang FCC. Nah, itu bagian-bagian itu yang kita harus tahu. Sehingga apa? Nanti gampang kita untuk membuat rencana operasi. Jadi ini sebenarnya strategi untuk menghadapi keadaan darurat kebakaran. Nanti bagaimana juga kita berkoordinasi dengan pihak luar, dari kepolisian, dari rumah sakit, dari eh, apa namanya, dari Disgul Karmat. Disgul Karmat itu adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta kalau di sini. Mungkin kalau di daerah ada lagi DPK-nya, Dinas Pemadam Kebakaran ya. Nah, itu bagaimana caranya untuk ke sana? Kan biasanya kalau misalnya gedung 8 lantai ke atas kan memang harus dilakukan berkoordinasi dan bentuk tim internal maupun eksternal dari dinas. Tapi kalau di atas di bawah 8 lantai itu biasanya dilakukan koordinasi dengan Sudin. Jadi tergantung karakter dari gedung itu sendiri gitu Pak Ferry. Nanti strategi-strateginya ataupun semuanya akan kita bahas mengenai di training offline itu. Baik, rencananya berapa hari durasinya, Pak Nurdin? Eh, itu satu hari aja, Pak Ferry, Satu satu hari hari aja. cukup ya? Satu hari nanti kita juga termasuk praktek-praktek bagaimana kita bikin program gitu ya. Terus bagaimana kita juga kalau di apartemen itu susah terkadang kan banyak yang challengesnya apartemen Pak itu susah banget ngajak. Nanti juga kita tahu strategi-strateginya bagaimana mereka akan ikut juga ataupun bergabung dengan tim MKKG gitu ya. Terus bagaimana rumah sakit nanti juga kita akan bahas juga. Kan biasanya ada karakter building ini berbeda-beda nih, huniannya beda-beda nih. Nanti kita akan coba bahas di training tersebut. Termasuk tadi di pabrik ya. Wah ini ternyata karyawannya lama semua nih. Saya baru masuk 1 tahun, karyawannya ada yang 20 tahun, 23 tahun gitu ya. Itu bagaimana caranya untuk memberikan apa namanya pengertian kepada mereka, memberikan insight knowledge ya, sehingga mereka akan merubah mindsetnya menjadi lebih baik lagi. Gitu Pak Ferry. Baik, ini ada pertanyaan Pak Nurdin dari Pak Iksan Aditya. Berarti wajib dong setiap gedung punya tim floor warden. Nah, maksudnya mekanismenya seperti apa nih sebelum dibentuknya floor warden? Betul, Pak Ferry. Eh, jadi Perludem adalah sub dari MKKG. Tadi yang saya sampaikan, MKKG itu kan organisasi ya, sistem organisasi manajemen keselamatan kebakaran gedung gitu ya, ataupun manajemen keselamatan kebakaran pabrik ataupun bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, sub-subnya itu adalah bagian dari MKKG gitu ya. Nah, subnya itu siapa? Tadi yang kita sebutkan bisa juga Tinan, bisa juga dia adalah bagian yang belum pernah ada basic dari keamanan ataupun apa namanya tenis maupun dari safety-nya. Contoh kalau di sini saya melibatkan housekeeping, saya melibatkan penghuni Tinan yang di mana itu bukan pengelola gedung gitu kan, ataupun vendor kita libatkan. Nah, justru itu adalah bagian yang terpenting dan wajib ada. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kembali lagi ketika gedung kita 40 lantai contohnya ya, seperti di kami kan, seperti itu. Saya nggak mungkin tim tim FKKG hanya pengelola gedung dan ada berapa gitu ya, nggak terlalu banyak. Nah, untuk mencapai ke lantai tersebut, itu kan perlu orang dan ada penanggung jawabnya. Nah, itu kita harus galang sehingga ketika kena darurat, mereka akan bertanggung jawab dan akan melaporkan kejadian-kejadian itu. Begitu, Pak Ferry. Baik, Pak Iksan, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya, wajib atau tidaknya floor warden, dan mungkin sekedar sharing aja, ralat ya kalau memang saya salah ya Pak Nurdin ya. Dulu saya sempat juga jadi floor warden di salah satu gedung di Jakarta karena kebetulan di satu lantai itu dipegang oleh outsourcing yang tempat saya bekerja pada saat itu. Nah, jadi floor warden di sini ini bukan jabatan kalau menurut saya ya pada saat itu ya, karena
Floor Warden ini bukan jabatan, tapi memang orang yang ditunjuk untuk sebagai PIC lah, yang in charge pada saat terjadinya kondisi-kondisi tanggap darurat lah, seperti gempa, seperti kebakaran, atau mungkin ada banjir ya, dulu ya ada banjir besar. Nah itu Floor Warden fungsinya adalah mengarahkan orang-orang yang dia pimpin di satu lantai misalkan atau di satu area itu untuk ke tempat evakuasi setelah ada instruksi dari manajemen atau setelah ada instruksi dari atasan lah, intinya seperti itu. Nah itu sih sedikit saya sharing. Kalau dulu saya disebutnya adalah ERT, Emergency Response Team namanya. Nah, sekarang ini yang saya tahu adalah Floor Warden ya. Kalau dulu saya nyebutnya ERT, kalau salah Emergency Response Team. Itu sih sedikit sharing dari saya sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Nurdin, monggo silakan. Betul sekali Pak Ferry. Ya mungkin beda-beda ya. Mungkin ada yang juga namanya Emergency Response Team atau ERT ya di sebuah gedung. Ada juga disebut dengan Quick Response. Ada juga yang disebut dengan eh, apa namanya eh, tim cepat gitu ya. Beda-beda memang di perusahaan masing tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Nah, tadi tugasnya benar mengarahkan ke tangga darurat menuju ke sebuah poin benar. Karena salah satu tugasnya dari si Floor Warden. Betul. Nah, pasti nggak mungkin kan Pak Ferry tiba-tiba punya inisiatif gitu ketika paging berbunyi lakukan evakuasi ataupun ada alarm berbunyi melakukan evakuasi. Benar nggak Pak Ferry? Tiba-tiba gitu Pak Ferry baru gabung ke situ, pasti Enggak ada sih, training ya? tunggu instruksi ya, tunggu instruksi. Nanti kan ada orang yang menganalisa kejadian ini, apakah memang perlu dievakuasi atau tidak. Jadi setelah Hmm. dapat instruksi itu baru kita evakuasi. Karena kebetulan saya kan di bidang customer service waktu itu kerjanya Pak Ya, Nurdin. Jadi ya, customer service ini dalam suatu gedung dia yang paling terakhir keluar. Karena kenapa? Karena dia hubungannya dengan customer. Ketika customer ada masalah, tiba-tiba orangnya kosong nggak ada, nah baru itu. Nah setelah ada instruksi dari pimpinan, oh iya bertahap mulai lakukan evakuasi, kita udah siap-siap evakuasi sambil kita mengeluarkan skrip yang kita lakukan ke customer. Mohon maaf Ibu, saat ini kita terjadi bencana apa segala macam, mungkin untuk ininya bisa hubungi lain waktu lagi gitu. Jadi kita yang masih handle customer ini, itu kita kasih skrip itu secara otomatis sudah mulai mengevakuasi satu persatu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ada gempa kita langsung buru buru buru, enggak, kita tunggu instruksi juga gitu, kita nunggu instruksi, setelah dapat arahan baru kita evakuasi satu persatu. Dan ya kembali lagi kita memastikan bahwa semuanya sudah dievakuasi baru kita turun gitu. betul. Artinya Pak Ferry itu kan dapat sosialisasi maupun training sebelumnya ya Pak ya. Ya Kan betul bagaimana ketika keadaan darurat gempa bumi misalnya, gimana ya. keadaan darurat kebakaran, apa yang dilakukan. Tadi benar, secara jabatan memang bukan jabatan struktur Pak. Ya. Kita ini Perbadan atau PKKG adalah jabatan fungsional. Jadi kita sehari-harinya, Pak Ferry kan sehari-harinya customer service ya Pak, betul ya, Ya melayani customer. Itu kan secara struktur dari perusahaan ya Pak, Bapak sebagai customer service. Tapi secara fungsional, ketika keadaan darurat, Bapak sebagai forwarden. Jadi betul ada instruksi kerjanya, ada action card-nya apa yang dilakukan ketika Bapak menghadapi keadaan darurat tersebut gitu ya. Jadi ya. bukan, dan itu pun ada prosesnya Pak. Nggak mungkin Bapak baru jadi karyawan baru, Bapak jadi forwarden ya. Ya Nah, Bapak betul kelagapan nanti kan. Kelagapan ya kan. Wah, nanti paging berbunyi saat evakuasi, Bapak diem pasti. Bingung apa yang dilakukan. ya. Malah bisa Bapak juga bisa panik gitu kan. Makanya nanti ada. Nah, tugasnya MKKG itu atau ketua MKKG membuat program itu. Nah, yang salah satunya adalah Perwarden itu. Apa sih tugas Perwarden gitu kan? Apa karakteristik Perwarden? Bahkan perlu dibuat simulasi-simulasi. Yang tadi yang kita tampilkan di video itu ada simulasi gempa, simulasi kebakaran ya. Apa yang dilakukan. Nah, itu perlu Pak. Karena nggak mungkin juga manajemen
kayak tadi bom threat gitu ataupun ancaman bom, langsung mengevakuasi semuanya Pak, nggak mungkin. Tadi ada perlu namanya analisa, perlu namanya pengecekan gitu ya, sehingga eh, pengumuman nanti itu bunyinya berbeda, bunyinya akan melakukan evakuasi. Nah, tim floor warden itu menjadi penanggung jawab lantai, memastikan semua karyawan ataupun pengunjung ataupun penghuni itu keluar dari tempat tidak aman ataupun lantai ke tempatnya aman, gitu Pak. Ya, betul sekali Pak Nurdin. Nah, menurut saya sih menjadi floor warden itu bukan beban, justru bawa Ya. nambah wawasan dan dipercaya gitu, dan kita punya satu tambahan skill lah di sana, selain kita sebagai karyawan inti gitu kan. Betul. Contohnya gini Pak, saya di rumah juga eh, ya, Pak Ferry mungkin sharing pengalaman ya, pengalaman. Jadi walaupun di kerjaan sebagai apa namanya pengamanan gitu ya, di rumah secara secara apa ya refleks gitu ya, di rumah kemarin tetangga saya jualan petasan ceritanya nih, jualan petasan dekat rumah gitu kan. Kebetulan tempat sampahnya kebakaran, jadi dekat petasan tuh. Jadi karena ada yang teriak kebakaran, saya orang nomor dua yang tahu itu kebakaran. Jadi saya nggak keluar langsung, saya langsung ambil ember, langsung ambil gayung gitu ya. Jadi refleks-refleks itu yang itu mungkin kalau belum terlatih, belum belum pernah ikut sosialisasi itu tidak akan ada. Karena saya pernah mengikuti itu, jadi sehingga refleks itu dilakukan. Jadi saya lihat kebakaran, saya nggak langsung nongol tuh, nggak langsung keluar. Saya ambil ember besar, ambil gayung, langsung saya guyur semuanya tuh ke tempat sampah itu. Sampingnya itu petasan. Betulnya yang kebakaran itu rumahnya jual petasan. Jadi refleks itu. Nah, termasuk Lord Warden ketika dapat ilmunya, ketika dapat mindset terbentuk, ketika keadaan-keadaan darurat dia akan melakukan action-action di situ, termasuk action card yang sudah dibuat gitu kan, salah satu melakukan evakuasi, melakukan pemadaman, terus dia juga bunyi apa yang kira-kira menjadi atensi dia untuk melakukan tindakan-tindakan evakuasi, contohnya mendengar paging kan, ataupun mendengar alarm di lantai, kan mungkin orang awam bunyi alarm apa tuh kan, tapi kalau udah Lord Warden dia tahu oh ini alarm bahaya nih yang perlu melakukan evakuasi, dia akan melakukan instruksi-instruksi ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan evakuasi. Gitu Pak Ferry. Iya, betul sekali Pak Nurdin, karena wawasan ini nih tidak hanya berguna di tempat kita bekerja aja, mungkin di kehidupan kita pribadi pun berguna gitu kan. Terutama nggak usah jauh-jauh, kita sebagai followernya di keluarga kita aja gitu kan, ketika terjadi Ya. bencana atau apapun lah itu, kita sudah siap gitu untuk itu. Jadi mungkin ya bagi teman-teman nih yang saat ini ditunjuk sebagai floor warden, nggak usah kecewa, nggak usah ya nambah lagi kerjaan gua, enggak, karena itu pun sebenarnya kerjaan itu tidak diharapkan semua orang kita melakukan itu gitu kan. Kalau perlu floor warden itu nggak ngapa-ngapain karena tidak ada bencana gitu kan. Jangan harapan kita oh floor warden itu kerja gitu, karena itu berarti ada bencana gitu. Logikanya Betul. seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terpilih misalkan di luar sana sebagai floor warden, justru itu adalah sebagai tambahan wawasan dan ilmu buat teman-teman, bahwa ini bermanfaat bukan hanya di dalam pekerjaan tapi di kehidupan pribadi, itu sangat berguna sekali gitu kan. Karena kan kita Ya. nggak tahu ya, misalkan kita lagi gathering atau kita lagi liburan di puncak di villa, tiba-tiba terjadi gitu, kita udah tenang gitu kan, oh tenang tenang, ini udah biasa saya lakuin ini gitu kan. Jadi nggak panik kayak yang lain, akhirnya apa namanya membuat orang-orang terdekat kita jadi celaka jadinya. Tapi dengan pemahaman yang kita dapatkan sebagai keluar, dan yaitu sebagai tambahan ilmu atau wawasan buat kita untuk menghadapi segala kondisi apapun di luar sana. Itu sih. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan, kita masih ada waktu. Izin host. Ya, silakan Pak Toto. Siap, izin Pak Nurdin. Ya, Pak Ferry. malam Pak Toto. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam. Ya, mohon maaf tadi sempat 20 menit saya meninggalkan karena perjalanan kembali ya dari Kiat tadi dengan SOD yang lain dinner. Tadi saya ikut webinar sambil sedang di luar tadi. Siap, Mohon siap izin. Pak. Tadi apa yang disampaikan Pak Ferry, Pak
Pak Nurdin itu benar sekali ya. Di tempatku aja masih IRT kita menggunakan. Jadi betul bahwa floor warder itu adalah hanya bagian dari MKKG ya. Seperti itu unitnya. Kenapa? Siapapun yang bertanggung jawab sebagai floor warden adalah mereka patut harus kita acungin jempol ya. Kenapa? Ini kan dia tidak berdasarkan penunjukan ya. Ketika dia bertugas, otomatis siapapun yang ketika shift itu menjalankan tugas, otomatis dia sebagai floor warden. Terutama kebetulan saya di Ibis Gading Serpong, kita ada 15 lantai. Untuk room kita ada 11 lantai, ruang meeting ada, restoran ada, public area kita juga ada. Yang mana kita terbagi Pak, untuk floor warden kita itu di masing-masing posisi ada mereka. Dari banket, mereka yang menguasai ruang meeting, floor warden yang di executive office itu bisa mencakup accounting bisa, SOD yang ada di sana, seperti itu. Untuk yang di room, otomatis attendant yang mereka bertugas ketika mereka in charge. Karena Pak, schedule IRT ada. Kalau tempat kita saya buat schedule morning, afternoon, night, serta fire brigade-nya kita bagi juga. Kalau fire brigade kita tidak libatkan SOD seperti itu. Untuk firefighting itu kita hanya tugaskan kepada security atau engineering seperti itu. Dan apabila ada lokasi kejadian di tempat di mana floor warden berada, mereka bisa menjadi firefighting. Kenapa? 5 menit awal adalah kategori riskan. Kalau kita tidak bisa memadamkan sumber api dalam waktu 5 menit, otomatis floor warden semua akan beraktivitas tentunya. Dengan indikasi diketemukannya titik api dan api tidak dapat dikuasai, akhirnya berjalanlah itu. Siklusnya akan berjalan, kan seperti itu. Jadi dengan seringnya berlatih tadi, kan kita harapkan semua tim di lapangan itu harus siap dengan kondisi apapun yang terjadi. Kita harus siap. Yang penting jangan panik, jangan kita sok menjadi pahlawan. Apabila api tidak dapat dikuasai, harus langsung sampaikan ke pucuk pimpinan yang tertinggi. Kenapa? Bagaimanapun juga mereka lah yang mengaktifkan alarm tersebut. Perintah adalah dari beliau. Seperti kalau kondisi darurat malam hari, siapa yang akan bertanggung jawab? Adalah naik manajernya. Ketika ada di lapangan, mereka tidak reaktif, katakanlah tidur atau apa, tidak apa-apa, bangunkan. Seperti itu titik awal. Karena apa? Hati-hati. Alarm aktif bukan terjadi karena api saja, karena apa? Valve itu palsu karena apa? Kotor. Semua detektor kotor itu bisa terjadi. Kalau di hotel kemungkinan tamu merokok bisa terjadi. Web apapun bisa terjadi, betul. Cuaca lembab seperti itu pun bisa menyebabkan semua detektor kita juga kotor, bisa terjadi. Jadi banyak hal. Tapi yang jelas seperti ini, ketika ada event kita harus sampaikan ke tamu-tamu kita harus ada namanya safety briefing atau safety induction. Kita sampaikan ke mereka apabila terjadi alarm, kita pastikan itu adalah palsu. Gak perlu Bapak khawatir, lanjutkan rapat atau meeting Anda. Jadi disitulah fungsi kita. Apabila terjadi kondisi darurat, tamu tidak akan panik. Kalaupun itu terjadi darurat, setidaknya tahapannya kita lampaui. Apabila terjadi kondisi darurat, kita sampaikan bahwa ini kondisi latihan. Diharapkan tamu jangan panik seperti itu. Sampai nanti betul-betul clear tahapannya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukannya ingin menggurui. Apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi benar. Hanya implementasi adalah disesuaikan dengan kondisi dominion properti masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk firefighting kita sendiri Pak, untuk ini 1 tahun kita 4 kali ya. Saya namakan fire ground Pak Nurdin. Jadi kita latihan bakar-bakar seperti itu. Kita semua harus bisa melakukan pemadaman api dengan blanket, karung, dengan apalagi itu wajib seperti itu. Dan kita beberapa simulasi juga kita harus latihan, harus kita gunakan ke mereka. Seperti satu persatu mereka harus menggunakan
supaya mereka secara mentality mereka siap dengan kondisi apapun seperti itu. Takut, biarkan mereka yang takut, biarkan nggak apa-apa. Kita arahkan mereka menuju tangga darurat. Pertama itu untuk safety-nya adalah langkah-langkahnya dilarang menggunakan high heel. Ya, seperti itu. Kalau mereka beralas apapun yang dikhawatirkan mereka nanti jatuh atau apapun, suruh lepas, tidak apa-apa. Arahkan. Iya, Seperti itu. betul Pak. Tangga darurat untuk menuju titik kumpul ya. Seperti itu. Jadi masing-masing kondisi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Paling rawan, betul. Apartemen, gedung bertingkat yang lebih dari 30 lantai itu rawan sekali. Tapi kita nggak perlu khawatir karena teknologi sekarang sudah canggih-canggih. Tinggal manusianya aja. Ya, betul Pak. Tinggal Mau manusianya belajar atau enggak ya. dipersiapkan, betul. Tertib administrasi adalah tertib lapangan, yaitu apa? Dilihat dengan mata, dilihat dengan kaki. Ketika ada hazard, apapun yang akan menimbulkan bencana, catat, laporkan. Singkirkan. Jangan catat, laporkan, tapi didiamkan. Jangan didiamkan. Langsung singkirkan. Dan sudah saya rapikan. Tolong, ini departemen terkait. Saya beri waktu sampai tengah hari ini harus rapi. Ketika besok saya visit lagi, ini harus tidak ada. Jadi seperti itu. Jangan hanya catat, lapor, tapi tidak melakukan tindakan. Jadi seperti itu. Ingat bahwa kerusakan itu kalau kita ketahui lebih dini itu akan tertanggulangi. Setidaknya seperti itu. Bahaya kalau awalnya sudah kita ketahui tidak akan menyebabkan kerusakan yang akan lebih besar ataupun menimbulkan kerugian yang akan lebih besar. Mungkin Betul Pak. seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Ya. Makasih Ducin, Pak Pak Toto Nurdin, atas ya, sharingnya Pak. menyimak. Ini Ya. sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya Pak ya. Semoga juga Siap. teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama di seperti tempatnya Pak Toto, rutin melakukan sosialisasi, pemberian edukasi dan sebagainya Pak. Baik, terima kasih Pak Toto atas sharingnya Pak. Baik, untuk teman-teman Ya, yang lain mungkin ada yang bisa sharing lagi atau mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Bisa di kolom chat atau open mic. Ya. Ini adalah salah satu juga. Terima kasih Pak Toto sebelumnya ini. Pak Toto dari IBIS ya? Akor Group ya Pak? Siap, Pak. Ya. Siap. Dulu saya juga di Akor juga Pak. Saya di Pullman Jakarta Indonesia. Siap. Kita perhati grup dulu Pak. Ya. Akor Group juga punya audit juga ya Pak. Di Siap, sana ada siap. audit juga sehingga ada namanya safety audit di sana. Nah, ini teman-teman ini adalah salah satu kegiatan dari Forwarden. Ini keluar nggak Pak Ferry gambarnya? Gambarnya keluar nggak yang di sini? Terlihat Pak, terlihat Pak Keluar ya. Nurdin. Ini ya Pak Uno. Ini adalah salah satu kegiatan dari Forwarden Pak. Jadi Forwarden training ini perlu dikasih apresiasi juga ke teman-teman semuanya. Jadi kita pengelola gedung ataupun pengelola pabrik ataupun yang lain sebagainya itu tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya Pak. Nggak mungkin kita bisa memadamkan api lantai 40. Nggak mungkin kita memadamkan api eh, ataupun bisa cepat menghadapi keadaan darurat kebakaran itu di set di pabrik yang luas yang tadi yang disebutkan oleh Pak Wahyu tadi kan. Nggak mungkin. Mereka lah pahlawannya. Mereka adalah eh, tim yang siap akan melakukan tindakan-tindakan awal yang bisa memotong kerugian-kerugian dari perusahaan, Pak. Makanya kita akan memberikan apresiasi. Waktu awal saya membentuk Fluoroden, saya berikan rompi, Pak, semuanya. Rompi safety vest semuanya kita berikan juga helm, kalau gitu. Jadi mereka itu merasa dihargain dan kedepannya mereka juga akan mengikuti, Pak, kegiatan-kegiatan dari MKKG. Salah satunya adalah pelatihan, sharing knowledge. Bahkan kita juga memanggil dari pihak eksternal, dari pemadam kebakaran untuk memberikan sharing-sharing mengenai MKKG dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh punya kegiatan dan ada program kerjanya Pak di HSE ataupun di security ataupun dari manajemen tersebut. Sehingga mereka itu aktif memberikan masukan. Bahkan tadi yang disebutkan Pak Toto, ketika ada temuan ya Pak ya dicatat ya Pak, dilaksanakan ataupun dilakukan diperbaiki dan lain sebagainya.
itu kan salah satu dari tindakan ketiga ya Pak. Unsafe condition Siap. sama unsafe action. Jadi ketika menemukan keadaan tidak baik, berarti dilaporkan, diperbaikin ya Pak. Tapi beda Betul. dengan unsafe, unsafe action. Contoh tadi ada tamu yang merokok ya Pak. Itu kan unsafe, unsafe, Siap. ataupun keadaan manusia yang tidak aman. Ya itu perlu juga dilaporkan dan langsung di follow up. Agar apa? Salah satu pencegahan ke kebakaran Bapak dan Ibu ya. Begitu. Mungkin Pak Toto terima kasih atas masukannya Pak. Siap. Baik, buat teman-teman lain mungkin ada pertanyaan eh, sebelum kita tutup. Mungkin kita masih ada waktu. Silakan, ada yang mau sharing juga seputar forward dan di masing-masing gedungnya atau di buildingnya. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Pak. Pak Ferry, mohon izin Pak Nurdin. Juga perlu diketahui juga bahwa selain kita rutin mengadakan itu, ingat legalitas kita harus semuanya legalitasnya dalam kondisi fake. Artinya apa? Selalu diperpanjang. Layak fungsi elevator, genset, gondola, penanggal petir, instalasi listrik, serta layak fungsi untuk apa? Proteksi kebakarannya. Kebetulan kalau di IPI semua saya yang urus sendiri. Saya Mantap Pak Toto. pastikan. Mantap, Jadi Pak. Pak Toto jadi legal juga di sana ya. Jadi Jadi juga Pak. betul, jadi bisa betul. Chief security, jadi kita karena udah masuk tahun ke-12 ya di sana dari hotel itu berdiri. Ya saya semua ini sedang kita proses untuk layak fungsi untuk K3 proteksi kebakaran. Baru tadi saya ke mana BPBD Kabupaten Tangerang juga ketemu Ngurus dengan kaban yang baru juga dengan ngurus Pak sendiri Pak. Taufik. Ya, Ngurus betul sendiri. Pak, betul, Oh, tanpa betul, konsultan. betul. Oh, Kita, nggak pakai konsultan ya? iya, Wah, keren keren. Baik, betul Pak. kapan-kapan bisa sharing di IKA Education Center, Pak, untuk bagaimana mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu kan bisa bisa berbagi pengalaman juga ada dari Pak Toto. Mohon maaf Pak Ferry, saya masih banyak belajar. Beliau suhunya. Di sini kan sebenarnya bukan siapa yang pintar, Pak, tapi siapa yang mau berbagi. Intinya kan di situ, Pak. Iya. Itu dia. Banyak Jadi orang pintar, tapi kalau dia nggak berbagi ya sama aja bomba. Pintarnya nggak akan dibawa mati juga gitu kan. begini Pak Ferry, Pak Firman serta Pak Nurdin ya. Mohon izin nih, mohon izin. Inilah kenapa sih sekarang harus ada K3D segala macam seperti itu. Kenapa nggak kembali kita seperti dahulu? Ketika kita basic untuk fire brigade Ciracas itu 7 hari itu kan kita mencakup semua tuh 9 materi seperti itu. Kenapa harus pula ada D dibilah-bilah seperti itu? Kan apa? Inilah sekarang itu set. Kenapa? Sebagian orang sih banyak juga ya yang nyinyir ketika mereka seperti ya inilah karena kebutuhan zaman ya teknologi. Jadi akhirnya itu perlu dipilah. Ranahnya A ini loh manajemen seperti itu. B ini loh, C ini loh, D fire victim. Jadi seperti itu. Kalau kami dulu kan kebetulan saya waktu di Shangri-La waktu itu. Kita dengan life and safety engineering, life and safety serta saya sendiri security. Jadi Shangri-La ketika itu kirim 3 orang ke Ciracas. Ternyata kita pikir kita hanya pihak ketiga ya. Hanya untuk properti non, ternyata ada juga pegawai negerinya juga yang terlibat juga di sana. Oke. Kemudian kita iya dari Bali ketika itu dari Angkasa Pura sana mereka kirim juga ternyata. Dari Antam mereka kirim juga. Jadi oh saya pikir kita hanya untuk hotel-hotel seperti ini. Ternyata tidak. Instansi pemerintah pun juga sama. Pengelola gedungnya seperti itu. Ya itulah. Jadi kalau orang yang bernaik, ini ya memang betul sih mereka cari uang juga. Makanya dipilah-pilah itu ketiganya. Iya, iya. Padahal tahap setelah itu kita Pak Inspektor. Inspektur ternyata sekarang 1 bulan 22 juta. Wow. Iya 22 juta kita tanyakan. Aduh ada cukup lah. Kalau itu nggak perlu lagi kan. Ini udah itu udah cukup materinya. Saya bilang seperti itu. Ya udahlah kita. Jadi ya maklum saya kurang apa namanya gaptek lah ya. Karena
tahun 2000-an sekian kita itu dikirim ke sana. Sekarang takdir juga udah seperti Pak Nurdin ya, udah apalagi kita ntar lagi udah 60 tahun toh. Wah, ini udah banyak Cukup ilmunya nih Pak Toto nih. cukup cukup ngintip-ngintip aja. Kita Yang sharing aja penting Pak. selalu hadir, Iya. bisa hadir. Ini jujur aja, ini JM ku yang minta Pak kemarin Pak. Oke, Iya, GM saya yang GM. minta. Di grup mereka sampaikan Pak Toto bisa hadir. Saya bilang, siap Pak, saya ambil note, saya datang, saya temu, saya bikin ngajak meeting. Terus kirim ini. Betul, itu enggak itu saya kirim itu. Oh siap Pak, bisa Pak. Langsung register, transfer, sudah Pak, dan daftar. Cepet amat Pak. GM-nya nggak ikut Pak. GM-nya nggak ikut. Iya, enggak. Kita tadi kan HOD lunch Iya. kebetulan. Hmm. Kebetulan saya yang di dapur untuk Oke. semua itu. Ya udahlah kita bilang. Ya udah Pak, saya udah enggak apa-apa lah. Jam 5 kalau ada XOD semua. Ya udah manajer semua ikut 10 orang. Udah saya langsung pulang tadi nggak kembali ke hotel ya Pak. Kan webinar. Oh iya tadi webinar. Oh iya Pak, webinar ya. Ya saya nyuruh Pak. Iya Pak, saya nyuruh Pak. Langsung pulang. Hujan kondisi di sini Pak. Jadi saya nguping tadi waktu di kedai Pak D tadi di Islamik itu. Saya nguping ini. Heeh. Ada teman dekat juga nih ternyata ya, Hotel Yasmin. Ada ya. Iya. Ada. Salam buat Pak Yani, XR-nya dari Pak Toto. Itu. Iya. Kebetulan Banyak orang hotel Pak di sini Pak Toto. Banyak orang Iya, Pak. hotel. Banyak orang hotel di sini. Kebetulan dekat-dekat juga di eh, Serpong sana kan. Oh Tetangga iya. semua nih. Iya, Pak Tadi Agus dari Sadani ini hotel juga ya. iya. Iya. Ini loh, aku sering undang share ini di grup PHRI, tapi jarang mereka ikut. Nah, itu dia, Iya, Pak. kebetulan iya PHRI Kabupaten saya wakil ketua sumber daya manusia dan sertifikasi, Bapak. Saya Wah, di bagus sana. Pak. Jadi saya kalau Kapan-kapan dari saya selalu bisa lah share. Pak kita. Seperti itu, iya. Mantap. Ya karena ini Toto. kemarin Pak Asok ini yang apa namanya yang Iya. share gitu. Iya. Iya, Pak Asok Karena kembar betul ke PHRI betul. Banten. Iya Betul, betul. betul. Nah, jadi menurut saya kenapa sebenarnya kan kita nih seputar building Pak IK Engineer IK Education Center ini memang memberikan Iya. edukasi bukan hanya engineer aja. Kita engineer ini kan Betul. harapannya adalah dia bisa menguasai semua skill yang ada di dalam gedung gitu kan, karena dia yang Iya. ada di gedung gitu kan, termasuk ya dia mungkin bisa jadi floor warden juga gitu kan, makanya mereka butuh informasi-informasi itu. Makanya saya salah satu pengurus IK Education Center ya punya kewajiban untuk memberikan edukasi lah buat teman-teman semuanya, termasuk saya pribadi juga gitu kan, supaya apa, Iya. belajar banyak gitu kan, karena banyak di luar orang di luar sana itu yang mungkin dia ingin berbagi tapi wadahnya nggak ada. Nah mungkin seperti Pak Toto ini, kalau pemahaman-pemahaman tadi itu banyak sekali skill yang Bapak miliki. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan lah Pak kita ngobrol Pak, nanti bisa berbagi juga di Education Center Pak. Ini mohon izin. Di antara bapak-bapak ini yang security berapa orang ya? Saya Silakan buat security Pak Toto. teman-teman yang ada yang Iya, security. kita memang satu grup di akun Pak Nurdin. Betul kan? Untuk yang lain. Iya jujur ini Pak, di ASA sendiri Asosiasi Satpam Hotel, saya kan wakil ketua Banten. Itu atas permintaan Pak Asok juga dibentuk. Tapi nggak bisa aktif. Lah hampir semua ketuanya itu dari Akor, Pak. Pak grup ya. Ginting ketuanya, Ibistel, Ferry, Oh iya. Pak Iqbal, Mercure, Alam Sutra, Pak Ardani, Novotel, Tang City, kita nggak aktif. Kenapa di Akor itu cuma dikejar, Pak Nurdin tahu, revenue. Apa kamu dari itu ASA? Nah, itu diutarakan sendiri Pak Ginting, tapi kalau JM pun nggak diem, tapi mereka tidak mendelegasikan kita. Ketika kemarin Pak Bupati habis dilantik pun kan paparan dengan PHRI. Di Vega Pak yang dekat semua ada kepala dinas pariwisata dari KONI, teman-teman datang semua. Pak itu di mana? Aku di kandang. Saya bilang, kenapa tidak di delegate, saya tidak diminta untuk mewakilkan. Biasanya IBIS itu 3 orang Pak.
Ketika sebelumnya Pak Jamal, Pak Bondan, saya. Kadang kalau beliau nggak bisa, Pak Toto, aduh, siapa? Kita berangkat, Pak Toto. Udah, Pak Toto jalan duluan. Nanti saya nyusul walaupun dia nggak datang. Kalau sekarang nggak. Jadi Iya. 1 tahun lebih ini beliau di IBIS, ya karena beliau udah 12 tahun ini kan ikut aktor, ikut owner kita, Pak. Beliau hotel kedua beliau di sini. Ya udah nggak apa-apa. Karena Pak bagaimanapun juga ya Rafonya lebih penting. Tapi organisasi kan, oke lah. Menurut beliau belum. Tapi sekarang mereka bingung itu. Layak fungsi gedung, dikenakan 125 juta, bingung dia. Pak Toto gimana? Jujur Pak, 125 ketika sebelumnya saya hanya 25 juta Pak. Iya. 25 juta, iya. Puyang dia, kita minta tolong Pak Jamal tuh. Udah. Ya, ya itu lagi mana ya pendekatan kita aja lah sekarang dengan beberapa OPD. Ya. Pak Bupati Saida, itulah pentingnya kita melakukan pendekatan dengan pemangku pejabat ya Bapak-Bapak semua ya. Kita lakukan pendekatan tuh bukan untuk kita ini ya, tapi untuk kepentingan kita juga. Membantu manajemen, membantu perusahaan ketika perusahaan menghadapi kesulitan, di antaranya seperti itu. Seperti itu. Jadi, iya, ya kebetulan teman-teman OPD Kabupaten kan teman-teman dari KONI semua. Ya. Termasuk Pak Bupati. Sekarang Pak Sekda juga seperti itu. Karena Bapak itu deket Pak dengan beliau. Saya bilang Pak Bupati kasih anak saya pistol ketika anak saya juara PON Jabar, saya bilang. Saya menjuarai dapat hadiah dari beliau, saya bilang 52 juta mana dapat kita Pak Nurdin, gaji berapa tahun kita Pak bisa beli pistol untuk anak Pak. Aduh, masalah. Iya kan, 52 juta saya bilang, gimana Pak? Oke Pak. Ya seperti itulah, kita fasilitasi lah manajemen untuk ketemu dengan siapapun. Intinya itu kesempatan ketika kita ada di satu properti, pendekatan kita dengan pemangku pejabat yaitu tadi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manajemen kita juga untuk semua yang ada di sana. Intinya itu. Kenapa? Kalau mahal pasti akan menggunakan uang servis tentunya, betul kan? Kan seperti itu. Kalau kita setidaknya membantu salah satu solusinya kan, setidaknya kan ada perhatian. Oh iya, seperti itu. Larinya kan ke servis kita kan. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf sekali lagi. Bukan kita ingin menyombongkan, tidak ya, karena memang faktualnya memang seperti itu sih. Ya Pak Nurdin lah lebih paham, lebih senior dari saya. Terima kasih Pak Toto, terima kasih. Terima kasih Pak atas sharingnya Pak Toto. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin wadah sharing sendiri nih Pak dengan Pak Toto nih nanti di KRI Crisis Center nih Pak. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi Pak sebelum mungkin kita berpisah, karena secara pemaparan materi sudah selesai untuk pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman mungkin masih ada sedikit waktu, kurang lebih sekitar 5 menitan sebelum kita melanjutkan istirahat untuk melanjutkan aktivitas di esok harinya. Silakan bagi teman-teman yang mau ada bertanya, monggo. Bisa melalui kolom chat atau bisa langsung open mic. Tidak ada? Ada yang mau disampaikan lagi Pak Nurdin sebelum saya closing? Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi ada juga pemaparan dari Pak Toto ya. Terima kasih Pak Toto dan yang lainnya ya sudah memberikan sharingnya. Ya, artinya tanggung jawab kita sebagai pegawai secara struktur ya di perusahaan itu divisi masing-masing. Ada yang security, ada yang housekeeping, ada engineering, ada marketing dan lain sebagainya. Itu sebagai tugas tanggung jawab sebagai struktur di perusahaan dan digaji gitu dengan posisi tersebut. Ya. Tapi yang tadi kita bahas mengenai forward dan ini adalah tugas fungsional Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Kita itu ada itu sangat penting ketika keadaan darurat. Minimal kita tahu tentang knowledge hari ini, tentang forwarden, ya. Sehingga nanti teman-teman bisa juga bisa dibaca-baca lagi untuk materi ini ya. Kita hanya sharing saja. Dan mungkin nanti ke depannya bisa juga sharing mengenai MKKG, bagaimana pembentukan, oh gimana sih challenges-nya bikin MKKG, kok sulit banget gitu.
timnya nggak ada yang mau gitu ya, staff juga nggak ada yang mau gitu. Nanti ada cara-caranya. Terus undang-undang berapa yang berhubungan dengan eh, keselamatan gedung ya. Dan itu nanti kita akan sharing juga. Nah, tapi kebetulan hari ini fokus terhadap dengan materi ini sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa bisa dapat dan dapat manfaatnya ya. Yang mudah-mudahan saya juga dapat manfaat yang saya jelaskan juga tadi. Kita bersama-sama untuk tetap semangat ya teman-teman dan tetap jaga gedung kita, set kita agar tetap aman dan nyaman untuk kita semua. Terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas pemaparan untuk malam hari ini. Juga terima kasih Pak Toto sudah berbagi pengalamannya juga ya Pak ya seputar ini. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu sendiri nih Pak dengan Pak Toto nih untuk berbagi seputar pengalamannya, seputar wawasannya dalam mengelola gedung lah kurang lebih ya Pak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekedar saya informasikan kembali, untuk modul dan e-sertifikat itu akan teman-teman dapatkan 7 hari maksimal setelah malam hari ini, termasuk nanti dokumentasinya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kita, baik itu di LinkedIn, Instagram, Facebook, IK Education Center, nanti teman-teman bisa cari. Juga ada Twitternya, ada TikToknya juga, ada snack video dan YouTube channelnya. Dan nanti untuk rekaman malam hari ini juga akan kita upload di YouTube channelnya IK Education Center. Jadi teman-teman bisa nonton berulang-ulang terkait pemaparan pada malam hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Nurdin bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat baik itu di pekerjaan kita ataupun di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih sekali lagi Pak Nurdin, Pak Toto, dan teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Toto, Pak Wahyu, Pak Faisal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di mobil. Hah? Webinar training K3. Terima kasih Pak Nurdin. Udah ya. Udah di ujung ini Pak. Gimana mati? Lagi bongkaran deh, yang di Paparamu ini. Kami juga ini. Iya.